Saudara sekalian, hari Senin kita bisa merenungkan Injil hari ini yang menyatakan bahwa semua orang datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi saya juga mau ambil kesempatan hari ini boleh peringatan untuk seorang kudus, Josephine Bakhita, yang adalah orang kudus pertama dari negara Afrika Sudan. Orang itu bisa kita renungkan hidupnya yang luar biasa. Dia lahir pada tahun 1874 dan waktu itu dia di satu kampung yang tenang-tenang, datanglah orang-orang yang buat trafik atau menjual atau merampas manusia untuk menjual mereka sebagai budak. Mereka menantam kampungnya dan saudaranya perempuan yang sudah baru melahirkan anak diambil untuk menjadi budak. Dan pada tahun yang sama, sesudah itu dia sendiri diculik. Dia baru berumur 3 sampai 9 tahun. Diculik dan dibawa dengan perjalanan yang begitu penuh penderitaan, berkilo-kilo lah, dengan tidak bisa beristirahat, dengan selalu dipukul, dan akhirnya dijual kepada satu orang yang juga memukulnya sampai dia 1 minggu harus tinggal di atas tempat tidur karena lukanya. Dari situ dia dijual kepada seorang dari Turki yang tinggal di Sudan juga, dan yang orang itu selalu menyiksanya. Istri dari orang itu membuat tatu pada seluruh badannya dengan semua sakitnya, dan selalu kalau ada sedikit kesalahan dipukul. Akhirnya orang Turki itu yang harus pulang ke negerinya mau menjual Bakhita kepada orang lain, dan konsul dari Italia yang berusaha justru untuk menyelamatkan budak-budak itu membeli Bakhita itu. Baru waktu itu dia berumur 16 tahun. Baru dia merasa bisa hidup nyenyak di dalam keluarga itu. Dan waktu konsul itu harus pulang ke Italia karena ada revolusi di Sudan, dia minta dibawa ke Italia. Mula-mula konsul itu berkeberatan, tapi akhirnya bawa juga. Dan di antara sahabat-sahabat konsul itu ada seorang ibu yang Turina Micheli, yang mengambil Bakhita untuk menjaga babinya. Begitu senang Bakhita untuk bisa mengasuh si kecil itu, dan begitu dicintai oleh si kecil. Dia begitu ramah tamah dan begitu lemah lembut dengan anak itu. Dan pada suatu ketika anak itu bersama dengan Bakhita diserahkan kepada suatu macam sekolah untuk anak yang dipegang oleh Sister Kanosian, yaitu putri-putri kasih Kanosia, yang suatu kongregasi yang diciptakan oleh ibu yang pada abad ke-19
pada tahun 1801 Madeleine Kanisa menciptakan kongregasi itu untuk justru memperhatikan gadis-gadis dari orang miskin yang tidak dapat kesempatan untuk bersekolah. Di situ untuk pertama kali kita dapat ajaran tentang agama Katolik. Sampai waktu itu masih agama nenek moyangnya atau tidak tahu persis agamanya. Tetapi justru waktu dia dengar tentang Yesus, waktu dia dengar kabar baik itu, dia terkejut. Ini yang sudah lama saya harapkan. Ini yang sudah lama saya pikirkan dengan melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang-bintang. Dan bacaan pertama hari ini justru penciptaan semua itu oleh Allah. Menemukan Allah melalui yang alam, matahari, bulan, binatang, pohon. Kita sekarang sudah menemukannya. Dan dia dibaptis pada tahun 1890, dibaptis oleh Kardinal Uskup Agung dari Venesia, Monsignor Domenico Agustini. Dan waktu itu dia memang tidak mau kembali kepada tempat ibu tadi, mau tinggal bersama dengan sister. Dan sesudah 3 tahun di sana, dia minta menjadi sister juga. Dan superior dari rumah itu berkata, saudari, kami tidak peduli apakah engkau kulit putih atau kulit hitam, apakah engkau dari kaya atau miskin, pokoknya kalau dipanggil, datang. Dan dia menjadi sister. Dia menjadi sister dari kongregasi itu pada umur 24 tahun. Dan di situ sudah tahun 1893 dia memang mulai novisiat, lalu kaul dan menjadi sister yang benar-benar selalu ditugaskan untuk dapur, untuk pintu, dan anak-anak dari sekolah yang dipegang oleh sister-sister itu sangat suka dengan dia karena dia selalu menerima mereka dengan ramah tamah. Mereka sebutnya mama yang hitam. Begitu yang waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tentu mengalami juga banyak kesulitan, kelaparan, tetapi toh bisa tahan. Dan akhirnya dia meninggal dengan penyakit yang sangat buat dia menderita. Penyakit itu buat dia akhirnya meninggal pada tahun 1947. Dan sesudah itu Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 mengangkatnya menjadi seorang kudus. Saya ada fotonya. Kita bisa melihat yang senyumnya. Itu yang justru menjadi luar biasa. Semua anggota dari kongregasi itu, semua orang yang bergaul dengan dia terharu oleh senyumnya. Dan dia berkata, seandainya saya diberi kesempatan temu lagi dengan semua orang yang sudah menyiksa saya, orang yang buat saya budak, saya akan jatuh di depan mereka, berlutut di depan mereka, mencium tangan mereka, karena berkat mereka saya belajar menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang bisa kita renungkan. Suatu
kisah yang sangat mengharu dari orang yang begitu sejak kecil. Dia sampai tidak tahu lagi nama asalnya, tidak tahu lagi di mana tempat lahirnya, karena begitu disiksa. Dia diberi oleh orang yang membuat budak satu nama dalam bahasa Arab, Bakhita, berarti yang beruntung. Ya, pada waktu itu memang semacam kata yang tidak cocok, justru tidak beruntung menjadi budak, tetapi sesudah itu nyatanya bahwa dia beruntung bisa menjadi seorang pengikut Yesus. Dan semoga kita belajar dari perempuan itu, dari orang kudus itu, untuk selalu menerima apa yang kita alami dengan pikir pasti Tuhan punya rencana. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan bacaan dari hari ini. Yesus mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, kata ini, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat, untuk Mazmur. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Ini yang ditemukan oleh Bakhita. Ini yang bisa kita alami juga.